Asisten Praktikum Manajemen Layanan periode 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang change management. Jadi, apa sih change management itu? Change management atau manajemen perubahan merupakan pengelolaan yang dilakukan secara terstruktur terhadap life cycle semua perubahan. Nah, change management ini dia yang bertanggung jawab dalam mengendalikan siklus terhadap setiap perubahan yang terjadi. Dalam change management ini, dia juga memiliki tujuan utama atau tujuan umum, yaitu membuat perubahan yang dapat memberikan manfaat lebih dan menguntungkan, sehingga perubahan yang dilakukan tersebut dapat mengurangi atau bisa dibilang meminimalisir gangguan layanan teknologi informasi. Terdapat nilai-nilai bisnis pada change management, yaitu yang pertama, memberikan peluang bagi perusahaan dalam berinovasi untuk bisnis dengan layanan teknologi informasi stabil yang mendukung. Yang kedua, mengukur risiko terkait perubahan, karena setiap perubahan pasti terdapat risiko. Nah, risiko tadi akan diukur sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya, serta mengukur kualitas atau waktu menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu mengurangi MTRS atau Mean Time to Restore Service, di mana MTRS ini adalah rata-rata waktu yang digunakan untuk mengembalikan layanan teknologi informasi atau configuration item. Nah, nilai bisnis change management yang terakhir yaitu menerapkan perubahan sesuai dengan kebutuhan layanan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti dari perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menambahkan, mengurangi, atau bahkan memodifikasi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi layanan teknologi informasi. Dalam perubahan sendiri, dia terdapat change request, change proposal, change model, dan change record. Yang pertama, saya akan menjelaskan change request, yaitu bentuk komunikasi formal yang dilakukan untuk membuat perubahan pada satu atau lebih configuration item. Nah, change request ini dia bisa berupa dokumen request for change. Arti dari request for change sendiri merupakan permintaan secara formal dalam bentuk dokumen untuk menyesuaikan sistem. Nah, di dalam request for change sendiri terdapat detail-detail perubahan. Selain berupa request for change request juga bisa berupa panggilan service desk dan dokumen inisiasi proyek. Dalam pembuatan dokumen change request terdapat komponen-komponen yang pertama yaitu change requester untuk menginisiasi suatu perubahan layanan. Yang kedua, ada tipe dari perubahan itu sendiri. Itu ada 3 tipe, yaitu standard change, emergency change, dan normal change. Di mana standard change sendiri, dia biasanya relatif memiliki risiko yang lebih rendah, dan relatif masih mengikuti prosedur atau instruksi kerja. Yang kedua, ada emergency change, di mana biasanya dia memiliki insiden yang lebih besar dan membutuhkan implementasi untuk implementasi segera mungkin. Yang terakhir ada standard change, yaitu yang bukan bagian dari normal change ataupun emergency change. Dia biasanya yang melewati tahap otorisasi, penilaian, dan implementasi penuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang change proposal, di mana change proposal ini adalah pengajuan perubahan besar dari layanan baru atau layanan yang sudah ada dan dengan penjelasan yang sederhana, ringkas, namun penjelasan itu akan langsung menuju ke inti dari pembuatan perubahan itu. Nah, apa sih isi dari change proposal ini? Yang pertama ada deskripsi dari layanan baru atau layanan yang akan diubah. Yang kedua ada business case. Yang ketiga adalah jadwal implementasinya. Selanjutnya ada change model, di mana change model ini merupakan rencana terdokumentasi dan berulang untuk mengelola jenis perubahan tertentu. Nah, terdapat change model itu meliputi yang pertama langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani perubahan, di mana penanganan ini sudah termasuk penanganan masalah atau insiden yang nantinya bakal terjadi saat dilakukan perubahan. Nah, yang kedua itu ada urutan kronologis di mana langkah-langkah ini harus diambil. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini siapa yang akan melakukan dan atau siapa yang akan bertanggung jawab atas perubahan yang akan dilakukan. Nah, tanggung jawab ini bisa saja siapa yang akan diberikan wewenang terhadap perubahan tersebut dan siapa yang berhak memberikan keputusan apakah perubahan ini wajib untuk dievaluasi atau tidak perlu dievaluasi. Nah, yang selanjutnya ada skala waktu dan ambang batas untuk penyelesaian tindakan. Yang terakhir ada prosedur eskalasi. Jadi apa sih prosedur eskalasi itu? Prosedur eskalasi itu
kita bisa mengetahui kapan atau siapa yang dapat dihubungi ketika terjadi sesuatu dengan perubahan. Nah, change yang terakhir adalah ada change record, di mana change record ini merupakan dokumentasi yang dilakukan untuk memberikan catatan detail dari perubahan, entah itu perubahan yang sudah dilakukan atau perubahan yang belum dilakukan. Nah, catatan detail ini nantinya akan berfungsi untuk evaluasi ketika perubahan itu terjadi masalah atau insiden. Nah, yang selanjutnya ada Change Advisory Board dan Emergency CAB. Apa sih CAB itu? CAB itu merupakan forum yang membantu memberikan dukungan kepada change management dalam memberikan menilai perubahan dan menyetujui atau menolak change request. Nah, siapa sih pemimpin CAB ini? Pemimpin CAB ini adalah change manager. Dan siapa saja yang terlibat dalam CAB ini? Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam CAB ini adalah pengguna, ada teknisi programmer, ada manajer yang berhubungan dengan bisnis, ada pengelola keamanan informasi, ada manajer operasional, pemilik layanan, pihak ketiga, staf layanan operasi, dan terakhir ada service desk analis. Nah, selanjutnya ada emergency CAB, di mana emergency CAB ini merupakan sebuah forum yang terdapat dalam CAB yang membantu mengambil keputusan, mengambil suatu tindakan dalam keadaan yang mendesak. Nah, fungsi dari emergency CAB ini membantu memberikan keputusan serta mengevaluasi sebelum bertindak dalam proses perubahan. Yang kedua ada membantu change manager dalam keadaan yang mendesak. Yang ketiga ada memberikan saran pada change manager tentang proses manajemen perubahan. Yang terakhir ada mendukung meninjau proses persetujuan perubahan. Nah, emergency CAB ini yang nantinya dia akan memberikan keputusan yang mendesak ketika perubahan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Selanjutnya ada authorize, di mana authorize ini yaitu pemberian hak akses atau kekuasaan untuk melakukan suatu perubahan. Dalam authorize terdapat 4 level orang yang diizinkan untuk melakukan perubahan. Nah, level yang pertama ada Executive Business Board, di mana perubahan ini mempengaruhi biaya atau bahkan memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan kebijakan dari eksekutif. Nah, untuk level yang kedua yaitu IT Management Board, di mana perubahan ini sudah mempengaruhi operasi lebih dari satu divisi layanan, atau bahkan mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, untuk level yang ketiga, ada CAB atau Emergency CAB, di mana perubahan ini sudah mempengaruhi hanya dalam sekelompok layanan saja. Nah, untuk level yang terakhir, yaitu level 4, Local Authorization, di mana perubahan ini biasanya terjadi yang dilakukan sehari-hari atau bahkan perubahan yang perlu dilakukan sesuai standar dari perusahaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari change management. Nah, pada tab admin ini terdapat menu change management di sini. Lalu klik change step, di mana change step ini merupakan komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen change request. Nah, untuk menambahkan change step baru, kita bisa menambahkan klik dengan add new change step, lalu di sini kita ribetkan nama dan deskripsinya, lalu warna yang kita pilih. Lalu klik save ketika list baru, di mana list ini digunakan untuk menyesuaikan perubahan yang nantinya terdapat resiko. Untuk menambahkannya, kita bisa klik add ini, lalu di sini di bawah akan menambahkan nama risikonya, lalu deskripsinya. Ketika diklik save, maka akan muncul notifikasi jika risiko tersebut sudah berhasil untuk ditambahkan. Nah, untuk reason for change, di sini kita bisa menambahkan alasan apa sih dilakukan perubahan tersebut. Nah, untuk menambahkannya sama seperti risiko, yaitu di sini nama dari reason for change-nya, lalu ada deskripsinya. Setelah itu bisa diklik save untuk menambahkan CAB baru. Nah, CAB ini yang akan memberikan dukungan pada change management dalam memberikan penilaian, menyetujui dan menolak change request. Nah, di sini kita bisa inputkan nama, deskripsi dari CAB sendiri, dan menambahkan member CAB, di mana member ini yang akan terlibat dalam perubahan yang akan dilakukan nanti. Nah, untuk proses dari change management sendiri, pada tab change, kita bisa menambahkan perubahan baru. Nah, dalam new yang udah kita klik new tadi, kita akan bisa menyebutkan detail-detail dari perubahan yang akan kita buat. Sekian,